Apakah kalian tahu bagaimana perusahaan leasing dalam menghadapi pandemi COVID-19? Sebelum kita masuk ke dalam topik, apakah kalian tahu leasing itu apa? Apa itu leasing? Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, yang digunakan oleh lesi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, pihak siapa saja yang terlibat dalam leasing? Pihak yang terlibat dalam leasing pertama adalah lessor. Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lesi dalam bentuk barang modal. Kedua, lesi. Lesi adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Ketiga, ada supplier. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lesi dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Keempat, bank. Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut. Namun, pihak bank memegang peranan dalam hal menyediakan dana kepada lessor. Dari uraian sebelumnya, salah satu perusahaan leasing yang terkenal di kalangan masyarakat yaitu PT Adira Dinamika Multi Finance atau sering kita sebut dengan Adira Finance, berkomitmen untuk menjadi perusahaan pembiayaan terbaik dan terkemuka di Indonesia. Adira Finance hadir untuk melayani beragam pembiayaan seperti kendaraan bermotor, baik baru ataupun bekas. Lalu, bagaimana perusahaan leasing dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan apa saja dampak yang diterima dan bagaimana strategi PT Adira Finance dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Nah, berikut akan kita bahas dampak-dampak yang diterima pada saat pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, terjadinya restrukturisasi pembiayaan kepada debitur menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan pembiayaan atau perusahaan leasing. Yang kedua adalah penagihan. Kesulitan penagihan angsuran kepada debitur dikarenakan dampak COVID ini maupun larangan pemerintah daerah terhadap perusahaan pembiayaan maupun industri lainnya. Nah, yang ketiga terkait pinjaman. Perusahaan pembiayaan tetap harus melakukan pembayaran cicilan kepada perbankan atas utangnya. Namun, begitu besar jumlah customer yang melakukan restrukturisasi. Nah, yang keempat yakni sumber dana perbankan yang menghentikan pencairan dana kepada perusahaan pembiayaan yang mengakibatkan mengalami masalah likuiditas. Yang kelima, pembiayaan baru berkurang karena daya beli masyarakat dan likuiditas pembiayaan yang ketat menjadi hak yang paling penting. Yang keenam, soal peningkatan non-performing financing akibat kemampuan membayar debitur berkurang dan berkurangnya pembiayaan baru. Dampak tersebut memberikan tantangan terbesar bagi perusahaan leasing saat ini. Lalu, bagaimana strategi perusahaan PT Adira Finance agar dapat bertahan dalam menghadapi pandemi COVID saat ini? Yang pertama, melakukan diversifikasi pendanaan yang menjadi kunci agar bisnis pembiayaan dapat tetap bertumbuh di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Yang kedua, melakukan restrukturisasi untuk sejumlah kontrak pembiayaan atau bantuan yang diberikan pada konsumen khususnya yang terdampak COVID-19. Yang ketiga, menekan biaya operasional dan melakukan transformasi digital agar perusahaan bisa mendapatkan pendapatan optimal dengan biaya minimal. Yang keempat, memperkuat keamanan dengan memperkuat aspek information security, teknologi security, dan secure access berbasis VPN. Baik tim teknologi, user dari cabang maupun sentra, VPN digunakan untuk mengakses berbagai sistem terkait kegiatan operasional sehari-hari. Adira juga menyediakan tambahan notebook dengan berbagai utility keamanan yang sudah ditanam dalam perangkat tersebut untuk beberapa tim yang harus bekerja secara remote. Yang terakhir adalah untuk mendorong nasabah memanfaatkan layanan digital, Adira menggencarkan sosialisasi dan penambahan fasilitas Adiraku, mulai pengajuan pembiayaan, pembayaran cicilan, hingga pada pengajuan permohonan restruktur. Adira juga memberikan insentif lebih kepada nasabah serta meluncurkan program loyalty untuk mengapresiasi nasabah yang setia.